Keesokan harinya, Budi kembali pada rutinitas mencari madu hutan. Tetapi, ia merasa tidak tenang, seolah ada yang mengawasi setiap pergerakannya. Kenapa, Bud? Kamu ini bikin kaget aja, Cil. Maaf, maaf. Gimana panen hari ini, Bud? Lumayan lah, dapat sekantong. Kamu gak nyari madu, Cil? Pengennya sih, tapi nggak sempet, Bud. Tadi saya ada urusan. Terus ini juga nggak mau ketemu orang lagi. Widih, sibuk amat. Ada acara apaan sih? Ya, biasalah. Cil, rumah kamu aman? Aman? Emang kenapa, Bud? Eh, Semalam, rumah saya diserang, Cil. Hah? Diserang? Jangan kenceng-kenceng. Diserang gimana maksudnya, Bud? Jadi, semalam tuh pas saya tidur ada yang lempar batu gitu. Jendela kamar saya sampai pecah, Cil. Hah? Terus? Terus ada kertasnya gitu. Pas saya buka, tulisannya kayak ngancem. Ngancem? Ngancem gimana? Pokoknya kayak nyuruh saya buat ngelepasin lahan hutan inilah. Makanya saya takut kamu juga kena, Cil. Saya sih nggak kena ya. Orang iseng aja kali itu. Masa orang iseng sampai sebegitunya sih? Ya, mau gimana, Bud? Udah ya, Bud. Saya udah telat nih. Setelah mengumpulkan cukup madu hutan untuk hari itu, Budi memutuskan untuk kembali pulang. Namun ketika di perjalanan, ia menemukan sekumpulan orang yang tidak ia kenal. Padahal Budi kenal semua orang di kampungnya. Pak, mau kemana? Saya mau ketemu Pak Kades. Ada masalah penting ini, Il. Duh, bentar dulu Pak, jangan asal masuk begini dong. Pak Zakaria sekarang lagi ada tamu. Aduh, masalahnya penting banget nih. Sama tamu penting kok sampai ketawa-ketawa begitu, Il. Bohong kamu ya? Ya masa nggak boleh Pak ketawa-tawa? Ya ini ada apa ribut-ribut? Ini Pak, Pak Budi tiba-tiba pengen masuk ruangan Bapak. Ada apa sih Pak Budi? Ini Pak, saya ada informasi penting nih. Informasi apa? Barusan saya kan dari hutan, Pak. Terus saya lihat ada orang-orang gitu pada ngumpul, Pak. Terus masalahnya di mana? Kan memang sering warga berkebun dan sekedar jalan-jalan di hutan. Aduh, enggak, Pak. Saya kenal warga kampung sini. Mereka itu orang-orang dari luar yang di hutan. Kelihatan lagi ngukur-ngukur apa gitu. Ya mungkin itu cuma turis-turis kali. Kan udah banyak lah di sini. Udah mending Pak Budi pulang. Nggak ada yang perlu dikhawatirin. Tapi, Pak, ini peringatan kedua ya. Stop melawan dan jauh-jauh dari hutan itu. Kenapa, Bud? Aduh, gila nih, Cil. Ini makin parah. Maksud kalau cerita jangan setengah-setengah dong. Sekarang teror mereka udah main fisik. Barusan saya dicegat di gang sama orang gede. Terus ini perut saya ditonjok, Cil. Waduh, kamu nggak tahu pelakunya siapa? Iya, nggak tahu, Cil. Soalnya kan gelap, nggak kelihatan. Tapi saya yakin itu pasti suruhan orang-orang yang mau ambil hutan. Kamu jangan asal nuduh gitu dong. Asal tuduh gimana sih, Cil?
Orang dia jelas-jelas ngancam saya buat ngelepasin hutan itu. Ya gimana, Bud? Hutan itu kan juga bukan hak milik kita. Emang kamu ada surat tanahnya? Ya, gak ada sih, Cil. Tapi kan itu milik warga sini. Ingat, Bud, kita nih rakyat kecil, bukan siapa-siapa. Gak bisa berbuat banyak. Ujung-ujungnya tergantung yang di atas. Wah, kamu kok pasrah gitu sih, Cil? Sudahlah, Bud. Jangan terlalu diambil pusing. Mending kita makan yuk. Kamu belum makan kan? Nanti aja di rumah. Saya lagi berhemat, Cil. Tahu sendiri kamu pendapatan kita lagi turun. Udah, gak usah mikirin duit. Aku traktir, Bud. Hah? Uang dari mana kamu, Cil? Kan kamu juga sama. Nyari madu nggak dapet-dapet. Udah, ayo ikut aja. Meskipun Budi belum sepenuhnya pulih, ia memaksakan diri untuk datang ke hutan demi mencari madu. Namun sesampainya di hutan, Budi justru mendapati sebuah kejutan. Hah? Acil? Pak Kades? Ngapain mereka di sini?